dalam tradisi dalam sejarah gereja yang kita dengarkan dalam Kisah Para Rasul, setiap pagi setiap hari para murid-murid Kristus berkumpul untuk mendengarkan sabda Tuhan dan memecahkan roti, merayakan Ekaristi. Mereka setiap hari merayakan Ekaristi seturut dengan sabda Tuhan, dan apa yang kita dengarkan diulang kembali oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Paulus mengingatkan lagi para murid gereja awal untuk melaksanakan apa yang disabdakan dikehendaki Tuhan pada malam perjamuan terakhir ketika ia mengambil roti dan mengambil piala yang berisi anggur. Ia bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Karena setiap kali kalian makan roti dan minum dari cawan ini, kalian mewartakan wafat Tuhan sampai Dia datang." Dan itu juga yang kita buat setiap hari dalam perayaan Ekaristi. Kita mengenangkan, menghadirkan kembali Kristus. Dan menarik dalam perayaan Ekaristi, sebelum kita menyambut tubuh Tuhan, kita mengulang doa yang dikatakan atau disampaikan oleh seorang perwira Romawi yang kita dengarkan hari ini. "Tuhan, aku tidak pantas Engkau datang kepadaku, tetapi bersabdalah saja, maka aku akan sembuh." Doa ini kita doakan setiap hari berasal dari apa yang dikatakan oleh perwira Romawi, seorang kafir menurut orang-orang Yahudi pada zamannya. Tetapi justru menunjukkan iman yang begitu mendalam, sehingga Tuhan mengatakan, "Iman sebesar ini tidak pernah kujumpai bahkan dari orang-orang yang beriman pun, orang-orang Israel pada masa itu." Apa yang dikatakan oleh perwira tadi, doa yang kita doakan setiap hari sebelum menyambut Tuhan, tubuh Tuhan, mengungkapkan kurang lebih dua hal penting. Yang pertama, mengungkapkan kerendahan hati, kerapuhan, kedosaan, ketidakmampuan dari seorang perwira Romawi itu. Maka itu setiap kali kita mengawali Ekaristi, kita mengawali dengan ritus tobat, di mana kita mengakui akan dosa-dosa kita, kerapuhan hidup kita, ketidakpantasan dan ketidaklayakan kita, agar kita berkat kerahiman Tuhan, Tuhan memantaskan kita, melayakan kita untuk datang ikut serta dalam perjamuan yang kekal, dalam Ekaristi yang kudus. Dan yang kedua, doa ini juga mengungkapkan sebuah keterbukaan hati, sebuah kepasrahan total kita kepada Allah sendiri, bahwa kita yang tidak pantas, kita yang tidak layak, justru mendapat kasih pengampunan dari Tuhan sendiri. Maka kita terbuka kepada Tuhan, membiarkan hidup kita dibentuk oleh Tuhan, membiarkan hidup kita dituntun oleh Tuhan, dan juga mengungkapkan keterbukaan kita kepada satu sama lain, keterbukaan kita kepada orang lain, kepada jeritan sesama yang membutuhkan kepedulian, cinta dan perhatian kita. Mari kita mohon dalam Ekaristi ini, semoga santapan sabda Tuhan dan tubuh Tuhan memampukan kita senantiasa untuk dengan rendah hati membangun persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama di sekitar kita. Tuhan memberkati kita.